kalian jalan-jalan ke Kota Tua. Oke, ikutin kita terus. Oke, kita sekarang udah sampai stasiun. Sekarang kita mau naik kereta. Oke guys, sekarang kita sudah nyampe di Manggarai. Terus mau transit ke Jakarta Kota. Kita udah sampai teman-teman di sini, tapi hujan. Ini lagi hujan. Oke, kita bentar lagi mau jalan menuju Kota Tua. Sekarang kita udah sampai Jakarta. Kita udah nyampe di depan Museum Keramik. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Harga tiket masuk museum ini untuk orang dewasa seharga 15.000 dan untuk pelajar seharga 5.000. Sangat terjangkau sekali kan teman-teman? Jadi kita udah beli tiketnya. Sekarang kita mau masuk. Nah teman-teman, ini rute pertama kita nih. Kira-kira di atas sana ada seni rupa apa ya? Setelah kita sampai atas, kita diperlihatkan dengan berbagai macam jenis lukisan nih teman-teman. Semuanya dilukis oleh pelukis-pelukis Indonesia. Nah, teman-teman, jadi di sini banyak sekali kan lukisan-lukisan yang dipajang. Nah, salah satunya di sini ada lukisan yang menggambarkan kucing dan anak. Lukisan ini menggambarkan sosok seorang gadis kecil dengan penuh kebahagiaan dan ditemani seekor kucing dan dikelilingi kupu-kupu. Nah, lukisan ini tuh dibuat oleh Mulyadi. Seperti itu, teman-teman. Buat mas ya ini magang punya kita. Oke kak, saya boleh mewawancari kakak tentang museum ini yang jadi yang pertama itu apa kegiatan kamu yang biasanya ada di sini kan? Untuk kegiatan selanjutnya yang biasanya itu tentunya pottery class atau workshop membuat keramik. Itu biasanya paling ramai di museum ini. Terus siapa pengunjung yang paling sering datang ke museum ini, Kak? Untuk pengunjung yang paling ramai itu dari kalangan pelajar, biasanya sekitar dari SD sampai SMP yang paling banyak ya berkunjung. Terus kapan museum ini itu dibentuk, Kak? Dibuka untuk umum gitu? Untuk mulai museum ini dibuka dan bisa dikunjungi oleh wisatawan itu tahun 1990-an. Koleksi keramiknya ini bisa dari mana aja, Kak, asalnya gitu? Untuk keramik yang ada di museum ini beraneka ragam, cuma yang paling banyak tuh ada yang dari Majapahit, dari zaman Majapahit, ada yang dari muatan kapal tenggelam seperti kapal tenggelam dari zaman Tionghoa atau Cina dulu, Belanda dan negara lainnya. Nah, terus kenapa keramik ini tuh dipilih jadi fokus utama museum ini, Kak? Sebenarnya untuk fokus utama itu bukan keramik, tapi karena kita kan namanya Museum Seni Rupa dan Keramik, tentunya kita ada lukisan juga selain keramik begitu. Oh. Jadi ada lukisan-lukisan dari beberapa pelukis terkenal dan juga
tampilan dari koleksi keramik begitu. Nah, kenapa bangunan museum ini tuh masih dipertahankan Kak bentuk lamanya kayak masih mirip dengan bentuk zaman Belanda gitu? Tentunya karena ini kan peninggalan dari zaman Belanda ya, dan ini sudah masuk di sekitar daerah Kota Tua, jadi semua bangunan-bangunan yang ada di Kota Tua yang tentunya dari zaman Belanda itu harus dirawat, karena selain mempertahankan sejarah, terus juga bisa menceritakan kepada kita tentang bagaimana kehidupan orang dulu, terutama orang-orang Belanda ketika datang ke Indonesia. Gitu. Bagaimana cara menjaga atau merawat museum ini tuh agar tidak rusak gitu Kak koleksinya? Untuk merawat koleksinya tentunya kita ada melakukan pembersihan dan juga pengecekan koleksi-koleksi setiap bisa satu bulan sekali atau lebih, agar koleksinya terawat, dan juga kita selalu mengecek bagaimana suhu yang selalu menjaga suhu ruangan di mana koleksi itu disimpan begitu. Oh, oke, jadi itu Kak pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya Kak buat saya wawancara. Sama. Sekarang kita lanjut ke bagian keramik guys, ikuti terus. Ini banyak banget poster-poster. Ini poster yang digital. Ada yang COVID-19. Ini tentang COVID-19. Iya, poster COVID. Sekarang ini makin jelas banget loh guys. Bangunan museum ini masih terbentuk seperti kalau di Belanda ya guys. Coba kita naik ke atas. Kita teman-teman dari bagian kanan kirinya dan halaman dari museum ini. Terlihat dari Dan di sini kita juga ditampilkan dengan berbagai macam corak dan bentuk keramik, ada yang berbentuk guci, gelas, dan sendok. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian seni rupa keramik. Aku pengen nunjukin kalian seni rupa keramik yang keren-keren di sini. Sebuah koleksi yaitu informasi satu jenis satu benda koleksi tidak hanya mengungkap nilai benda dalam konteks historis atau sosial yang menghasilkan sebuah karya, tetapi sekaligus mewakili sebuah budaya dari suatu kota atau citra dan seseorang yang membuatnya, pengrajin atau penganjur. Nah, sekarang kita sesi wawancara guys. Nah, jadi aku mau wawancara sama pengunjung yang ada di sini. Ayo kita jadi wawancaranya. Halo Kak, sebelumnya saya boleh mewawancarai Kakak? Boleh Kak, Oke, Kakak sebelumnya aku boleh tahu kan nama Kakak siapa? nama aku Akila Kak. Kita boleh tanya ya. Apa yang paling menarik perhatian Kakak selama berkunjung? Yang paling menarik itu lukisan-lukisan di sini Kak, kayak contohnya kayak gini, kayak warna-warni. Dari mana sih Kakak mengetahui tentang museum keramik di sini? Aku tahu museum ini tuh dari TikTok Kak, dari sosial media. Terus kapan Kakak pertama kali mengunjungi museum keramik ini? Aku pertama kali kunjungin ini sih Kak. Pertama kali ya? Iya Kak. Terus mengapa Kakak ingin mengunjungi museum keramik ini? Karena aku tertarik kayak seni-seninya itu tuh bagus, juga mau menambah wawasan tentang seni. Bagaimana sih Kak perasaan Kakak selama mengunjungi museum keramik di sini? Apa ya Kak? Nah, aku juga saya sangat senang dan untuk menambah wawasan juga. Oke ya Kak, makasih sudah membantu saya untuk mewawancarai Kakak. Oke, makasih. Sekian kunjungan kami di Seni Rupa dan Keramik. Makasih udah nonton. Dadah! Gimana? Seru kan? Sekarang yuk kita buka sesi pertanyaan kelompok.
Tujuan kami mengunjungi museum ini untuk mengerjakan tugas vlog berita mata pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui kunjungan ini, kami ingin membuat laporan berita yang informatif. Lokasi museum ini berada di Kota Tua, Jakarta. Kami mengunjungi museum ini pada hari Sabtu, tanggal 8 bulan November tahun 2025. Hasil seniman yang kita suka setelah melihat langsung yaitu saya menyukai hasil seniman lukisan karya dari Raden Saleh. Saya menyukai lukisan dari seniman Avandi. Saya menyukai seniman dari Oto Dijaya. Karena kami tertarik dengan museum itu dan untuk menambah pengetahuan karya seni yang ada di situ. Perasaan kita setelah mengunjungi museum ini sangat senang karena bisa melihat hasil karya-karya seni yang ada.